Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Agar pelajaran hari ini kita juga mendapat kelancaran. Coba Zulfa dipimpin dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Aisyah Cahaya, Hadir. Ajeng Ayu Zahra, Hadir. Alisa Maria, Hadir. Alia Putri, Hadir. Andini Nur Hasana, Hadir. Deca Nur Zahra, Hadir. Bila Lutfiani, Hadir. Yadiza Indah, Hadir. Jihan Nur Fadila, Hadir. Kaira, Hadir. Keila, Hadir. Vina Evelyn, Hadir. Izara Azilda, Hadir. Melani Setiawan, Hadir. Nadine Talita, Najwa Ulia, Hadir. Najwa Salma, Hadir. Nur Hikmah, Alfa. Priska Manianda, Hadir. Khairul Nisa, Hadir. Raisa Nurlaini, Reni Rianti, Hadir. Rifka Ane, Hadir. Rika Multitina, Hadir. Rindi Lestari, Hadir. Risma Fitrian, Hadir. Salma Tuspita, Hadir. Sinta, Hadir. ya, Siti Haura, Siti Raza, Hadir. Siti Maimunah, Hadir. Syifa Indra, Sakit. Syifa Khairul Nisa, Hadir. Syifa Nur Rohma, Hadir. Zahra Aulia, Hadir. Hadir. Zulfa Aulia, Hadir. Ya. Oke, jadi yang tidak hadir Alfa itu cuma satu ya. Ada yang masih ingat? Pelajaran sebelumnya kita bahas mengenai apa? Oke, teks ulasan. Ada yang masih ingat ulasan itu apa sih? Komentar, betul. Selain komentar, tanggapan, betul. Kritikan, betul. Itu ulasan ya. Kalau teks ulasan berarti apa? Berarti teks yang memaparkan, iya, komentar atau penilaian terhadap suatu karya. Oke, baik. Sekarang coba ini mau ngecek. Apa kalian tahu siapa ini? Iya, IASW. Siapa yang follow itunya subscribe? Kalau IASW biasanya membahas tentang apa? Makanan. Makanan. Ya, oke. Kalau yang ini ada yang follow nggak di IG? Bookstagram. Ada yang tahu nggak Bookstagram? Bookstagram ini biasanya suka mereview buku-buku. Nah, kalau kalian yang suka menulis buku atau suka membaca buku, biasanya di komunitas ini, nah saling sharing mengenai buku
yang dibaca. Nah, coba nanti kalian boleh follow yang suka menulis. Kalau yang ini, nah ini juga sama. Komunitas pecandu buku, ada yang follow juga nggak? Nah ini juga sama, suka mereview atau mengulas buku ya. Ini kalau tidak salah ini buatannya Firsa Besari. Tahu kalau bisa Firsa Besari? Nah kalian juga bisa follow. Satu lagi deh. Ini tahu tak kalau yang ini channel ini di YouTube? Kira-kira membahas tentang apa kalau namanya Sumatran Bigfoot? Bigfoot. Bigfoot apa? Makanan. Kalau yang lain coba kira-kira mengenai apa? Enggak. Kalau Sumatran Bigfoot ini membahas mengenai film. Nah, kalau kalian yang suka nonton film, mau melihat review atau ulasannya, bisa ke channel ini ya, Sumatran Bigfoot. Ini salah satu manfaat kalau kalian nanti bisa menulis teks ulasan. Kalian bisa mengikuti jejak mereka. Siapa tahu kalian menjadi food blogger seperti Ria SW atau siapa lagi banyaknya yang food blogger itu Tanboy Kun. Terus siapa lagi kalau di YouTube itu Tashi ya. Nah seperti itu. Kalau suka buku, kalian bisa ikut tadi komunitas, ada Bookstagram. Kalian nanti namanya menjadi Bookstagrammer alias Instagram yang isinya mengulas mengenai buku. Nah itu ya. Kalau suka musik bisa diulas mengenai lagu-lagu ya. Jadi kalian bisa menjadi blogger ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ke kompetensi dasar hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Karyanya itu bisa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pendekatan STEAM, modelnya PJBL, metodenya Jigsaw, penugasan dan presentasi, peserta didik dapat menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur, kaidah bahasa atau aspek lisan, sehingga peserta didik dapat berpikir lebih kritis serta menjunjung nilai kreativitas, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi ya, seperti yang kalian tahu, kalau teks ulasan itu kan teks atau tulisan yang membahas mengenai suatu karya. Kalau kita kerucutkan lagi, teks ulasan film berarti tulisan yang mengungkapkan opini atau pendapat ya mengenai film yang ditontonnya. Kan kalian kalau misalkan habis menonton film atau sinetron itu suka berkomentar, ih filmnya seru, ih aku nggak suka. Nah, itu namanya ulasan. Nah, ciri-cirinya strukturnya terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan juga rekomendasi. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Yang ketiga, nama lainnya adalah resensi. Jadi resensi dan ulasan itu sama ya. Yang keempat, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi fakta tapi dari sudut pandang kalian sendiri yang mengulasnya. Itu ciri-ciri teks ulasan. Manfaatnya, yang pertama, memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Kalian juga kan misalkan kalau kalian beli buku atau HP, kan kalian kalau misalkan punya budget misalkan 2 juta. Nah, untuk menentukan HP mana yang kalian beli, kalian kan bisa, kalau dulu itu kalian pernah tahu nggak ada yang namanya tabloid pulsa? Nah, kalau dulu mah, jadi biasanya suka ada review dari harga 2 juta, misalkan dari merek Nokia sama mereknya Samsung. Ada kelebihan kekurangannya, jadi kita bisa lihat perbandingannya mana yang lebih baik menurut kita. Begitu. Kemudian yang ketiga, memberi informasi kepada pembaca terkait kelebihan dan kekurangan. Seperti yang tadi ya, misalkan untuk membeli HP, yang satu mungkin kapasitasnya besar, yang satu mungkin kelebihannya itu di kameranya yang lebih bagus. Itu dari ulasan. Yang keempat, mengetahui perbandingan karya satu dengan karya lain yang serupa.
kemudian kan sama-sama HP tapi mereknya kan banyak. Nah, dengan teks ulasan akan membantu kita dalam memilih HP mana yang cocok sesuai budget, sesuai kriteria kita ya. Yang kelima, melatih seseorang untuk berpikir objektif. Jadi kita objektif ya, tidak karena hanya sukanya itu mereknya Samsung saja, tapi kalau lihat merek yang lain ternyata ada kelebihannya. Seperti itu. Ini manfaat. Kaidah kebahasaannya di dalam teks ulasan biasanya terdapat 4 ini, ada 4 konjungsi. Konjungsi ada yang tahu? Artinya apa? Konjungsi itu kata hubung, kata hubung. Yang pertama, konjungsi yang pertama itu konjungsi penerang, alias kata hubung yang menerangkan suatu hal. Biasanya katanya itu ada yakni, bahwa, yaitu. Kemudian yang kedua, konjungsinya temporal yang berhubungan dengan waktu. Kata hubung tapi berhubungan dengan waktu. Nah, biasanya kata-katanya itu sejak, kemudian, akhirnya, begitu. Yang ketiga, saran. Kalau saran sering ya, jangan, harusnya, jadi gitu. Kalau di teks-teks itu ya, hendaknya, itu berarti pernyataan saran. Untuk yang keempat, konjungsi yang keempat yaitu konjungsi penyebaban atau konjungsi kausalitas. Biasanya kata-katanya ada sebab, karena, begitu. Ini kaidah kebahasaan. Untuk strukturnya dalam teks ulasan itu, yang pertama pasti ada identitas karya. Biasanya memuat apa aja kalau identitas itu? Ya, yang nama penulis, judul dulu, ya kalau di film, produser, terus yang ngesusut namanya? Ya, kameramen atau sutradara. Terus yang bermain namanya? Aktor, betul. Kemudian setelah identitas karya, strukturnya itu yang dibawanya adalah orientasi. Orientasi itu gambaran secara besar. Film itu menceritakan tentang apa. Nah, itu ada di orientasi. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah sinopsis. Ada yang tahu sinopsis? Rangkuman. Kalau sinopsis itu rangkuman. Jadi ceritanya itu menceritakan tentang apa? Itu rangkuman. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis. Analisis itu artinya menganalisis unsur-unsur ceritanya. Kalau evaluasi itu menceritakan mengenai kelebihan dan kekurangannya film tersebut. Misalkan kalau kalian bagian yang paling disukai itu apanya? Misalkan karena aktornya atau latarnya di luar negeri di mana. Kekurangannya apa? Misalkan filmnya terlalu lama atau apa ya. Kemudian rekomendasi ini berupa saran layak atau tidak ditonton untuk kalian ya. Kemudian cara membuat teks ulasan. Yang pertama, menyusun pendahuluan ulasan. Jadi di pertamanya itu faktanya dulu. Misalkan filmnya tentang yang kemarin lagi apa yang baru rilis film apa? Miracle in Cell Number 7 ya. Nah, misalkan film Miracle in Cell Number 7 ini dirilis tahun sekian. Kemudian di menyusun ulasannya dengan dilanjutkan dengan opini kalian, pendapat kalian tentang film tersebut itu bagaimana. Kemudian ditambahin biar kata-katanya lebih menarik. Kemudian mempelajari bahan-bahan sumber. Bahan-bahan sumber itu misalkan sinematografinya, lagu-lagunya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Ini cara membuat teks ulasan. Oke, kita mulai. Ada yang pernah ke bioskop? Pernah. Oke. Kalau cara kalian menentukan film yang akan ditonton, biasanya karena apa kalian itu menonton film? Banyak yang merekomendasi. Banyak yang merekomendasikan. Terus jalan ceritanya. Terus trailernya seru. Betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada yang pernah lihat teks ulasan tidak? Nah, biasanya salah satunya kalian lihat dari ulasannya itu yang tadi berdasarkan rekomendasi teman, kata teman, wah filmnya seru katanya. Nah, seperti itu ya. Ya. Kemudian sekarang ini ada berapa orang? 2. Oke, kita bagi
laku 900 juta di lelang. Dan nggak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lu tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh dengan mekanik dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Pilihan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Aku bilang kita aman kok. Itu kalau ada lo kan? Saya pikir, wow, sebelum percaya, saya tinggal lagi. Kita nggak boleh apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa melawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Karena emang cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Tante jadi pencuri beneran. Ini trailer film Mencuri Raden Saleh. Ada yang pernah nonton nggak? Ada yang udah nonton belum? Belum. Ini masih ada di bioskop ya. Nah, kemudian kita lihat, kita analisis struktur teks ulasannya. Ini ada teks ulasan dari Ibu lihat di website itu ya. Kemudian kita analisis di identitas karya. Tadi judul filmnya ada kan, Mencuri Raden Saleh. Terus tanggal rilis, PH-nya yang mengeluarkan film itu siapa tuh, rate-nya. Ini biasanya identitas karya. Nanti kalau kalian menulis teks ulasan, begini di identitas karya itu ada informasi seperti ini ya. Udah mengerti? Oke. Selanjutnya di orientasi ini secara keseluruhan bisa dibaca dulu. Oke, sudah selesai dibacanya? Nah, orientasi berarti menggambarkan ceritanya tadi tentang apa katanya? Pencurian. Ya, jadi di Mencuri Raden Saleh ini karena sesuai dengan judulnya ya, di orientasi ini dijelaskan bahwa film itu mengenai pencurian lukisan. Ini seru loh filmnya. Sinopsis itu berisi tentang rangkuman cerita. Rangkuman cerita ya. Ini rangkuman ceritanya. Nah, itu bisa dibaca dulu sebentar. Sudah dibaca? Oke. Ini sinopsisnya ya, rangkumannya. Ini selanjutnya juga sama. Jadi menceritakan tentang apa kalian nanti dirangkum. Jadi ceritanya teh dari awal sampai akhir kalian ceritakan di sinopsis. Oke, kita lanjutkan. Di analisis kalian paparkan atau kalian jelaskan unsur-unsur ceritanya, latarnya teh gimana, di mana aja, tokohnya siapa aja, dijelaskan satu-satu, temanya apa. Ini dianalisis tuh, bisa alurnya. Jadi dari unsur-unsur cerita tadi dijelaskan satu-satu. Kalau ini di website tadi menjelaskan mengenai alurnya. Itu bisa dibaca dulu. Nanti kalau kalian ke bioskop ini seru loh filmnya. Mengenai pencurian, enggak komedi, tapi kan kalau di Indonesia jarang ya film tentang pencurian. Nah kalau ini filmnya seru.
ada menegangkannya, jadi nggak kerasa waktu 1 jam lebih itu karena cepet perpindahan scene-nya. Ini analisis. Kemudian, nah bisa dilihat dari sinematografinya, cara pengambilan kameranya itu dianalisis. Budgetnya kalau misalkan di informasinya dijelaskan tuh, budgetnya aja katanya 20 miliar lebih untuk film ini. Nah kalian nanti kalau menulis teks ulasan bisa dilihat ya, dicari-cari fakta-fakta seperti itu. Kemudian dievaluasi, kalian kemukakan mengenai kelebihan dan kekurangan film tersebut. Nah kalau ini katanya kelebihannya lagunya itu asik, filosofinya nyambung dengan isi cerita. Kalau kekurangannya, kalau yang dibaca tadi ada katanya penulisan sponsor atau penempatan sponsor. Jadi ada sponsor game di sana itu, jadi kelihatan banget kalau itu disponsori dari merek tersebut. Kalian juga bisa nanti dilihat ya kekurangan dan kelebihannya. Kalau rekomendasi, ini kira-kira layak atau tidak ditonton, diajak untuk teman untuk menonton film ini, kira-kira layak atau tidak? Kan kalau ini tuh memberikan ratingnya katanya 5 dari 5 berarti kan bagus banget ini. Kalian juga nanti bisa rating dari saya, atau misalkan saya sarankan menonton film ini bersama siapa, nah, seperti itu ya, direkomendasi. Oke, sekarang karena kalian sudah belajar mengenai ini ini satu lagi. Analisis kebahasaannya. Tadi di teks tadi ditemukan konjungsi temporalnya ada kata kemudian. Kemudian konjungsi penyebabannya ada karena. Konjungsi penerangnya adalah. Dan pernyataan sarannya itu cobalah. Sekarang sudah mengerti mengenai teks ulasan? Oke. Kita coba ya. Kalian kan pernah nonton film? Iya, pastilah ya. Kalau akhir tahun biasanya suka banyak yang di televisi juga ya. Oke, kita sekarang coba kalian bikin teks ulasan bersama kelompoknya. Nah, kalau kalian masih ada yang bingung, Ibu nanti berikan contoh film pendek. Nah, film pendek ini dari Kemdikbud. Kalian bisa searching di YouTube, di channelnya Kemdikbud ya. Kita cek dulu. Ya. Perhatikan. Kalian boleh. Woi, angkat kakinya. Jatuh. Ayo. Jangan tutup lo. Oke juga lo masa. Dari tadi belum jatuh. Anak taekwondo. Saya pernah dibalikkan. Hah? Ini balik. Seriusan lo? Maisa, salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf kak, tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pintar ya? Ngajar gue? Hah? Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat masih jangan jalan sama kalian. Itu pakai kostum kalian. Salah satu yang ngajak tuh. Cepet puternya cepet apakah? Nah gitu, kan sih? Woi, jangan berhenti. Kalau gua belum bisa berhenti. Cantik juga. Yo, sekarang godain temen lo. Godain. Iya, godain. Kenapa? Oh, udah nggak bisa ya? Sekarang bisa digodain? Hah? Godain aku, Mas. Godain aku.
Wah, parah. Woi, pada kerasukan nih. Pakai rok aja semua. Tolong Kak, berhenti. Atau kami lapor ke pihak sekolah. Apaan deh? Makin nafsu sih. Kak, kalau kakak ngajak PSA, berarti kakak udah ngajak kita semua dong. Minta maaf, atau kami bongkar semuanya. Jangan lupa, pesan-pesan kalian juga ada di sini. Minta maaf, 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 minta maaf. Minta maaf. Ya, saya minta maaf. Sudah selesai. Gimana? Seru tidak filmnya? Oke. Ada bahan buat menulis teks ulasan? Ya, boleh. Mau pakai film ini juga boleh, atau kalian nanti boleh menentukan sendiri ya filmnya. Sekarang, gue bagikan LKPD, kalian nanti isi ya. Tugasnya yaitu kalian membuat teks ulasan bersama kelompok. Nah, sesudah nanti menulis teks ulasan, kalian isi ini ya, ibu buat format rancangan menulis teks biar kalian tahu susunan jadwalnya. Nah, jadi dari jam berapa sampai jam berapa misalnya ini ya, judul filmnya apa, kemudian mengumpulkan informasi sudah atau tidak, ini tinggal checklist, diisinya tinggal checklist, dan ini kalau yang sudah dilakukan berarti dilingkari ya kalau sudah. Kemudian ini anggota yang bertugas mencari informasinya siapa disebutkan ya. Kemudian menentukan film yang diulas hari apa sekarang? Rabu. Jam berapa? Ini tinggal diisi aja ya, jam berapa. Gitu ya. Yang ini umpan balik itu buat ibu nanti. Kalau tantangan ini kesulitan kalian dalam proses ini kira-kira apa? Ya. Kalau umpan balik ini nanti gak usah, nanti ibu yang isi. Misalkan ini kan umpan baliknya itu apakah sama ibu nanti di ACC atau tidak, disetujui atau tidak filmnya seperti itu. Ya. Nanti setelah menulis ini di LKPD, kemudian kalian pindahkan teks ulasan yang kalian telah buat dan telah susun itu ke dalam karton ya. Nanti disusun, dihias semenarik mungkin bersama kelompoknya. Oke? Jangan lupa ya, biar cepat. Nanti kan ini ada strukturnya itu tadi ada berapa? 6 ya. Nah, tiap kelompok, tiap siswa dari tiap kelompok ini memiliki tugas masing-masing. Misalkan Zulfa yang menulis bagian orientasinya, kemudian siapa? Haira yang membuat bagian sinopsis, kemudian siapa? Kemudian Melani yang membuat bagian analisis, kemudian siapa namanya? Aura misalkan yang membuat bagian yang belum itu apa tadi? Strukturnya rekomendasi. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Sekarang ibu bagikan dulu KPD-nya. Dulu, ini satu. Oke. Nah, satu. Ya. Ini satu, ini satu ya. Oke. Ini. Boleh? Kalian boleh mencari informasinya menggunakan handphone. Boleh. Kalau kalian lupa nanti ya informasi mengenai film tersebut itu dari mana, boleh menggunakan handphone. Oke. Silakan dimulai. Nama kelompoknya kalian bikin sendiri ya. Oke, seperti ini disiapkan. Oke. Mulai, coba dimulai, boleh dari sana. Kalau yang ini kita langsung aja ya. Misalkan buat alurnya kalian ya alurnya nanti takut salah sendiri biar juga
Di sini ya. Ini teh apa? Ini. Kamu udah bikin kan? Nanti mau bikin ini. Yang buat gambar. Habis ini berapa? Dan akhirnya bertemu di Amerika Serikat. Jangan. Oh, ini dia kita sih Tadi itu tulis aja
Analisis.
Ibu jadi gerak. Jadi ini cocoknya masuknya ke analisis sama rekomendasi. Kalian udah? Ini gambaran sama ini. Oh ini rekomendasi. Analisisnya nanti analisis dan tokohnya siapa aja. Temanya apa? Kalau misalkan dia baik dari hari ini, kalau baru berarti alurnya mundur. Misalkan kayak tadi miracle ada ceritain awalnya misalkan atau menceritakan waktu ada yang sudah beres? Belum. Masih belum? Kalau kelompok 2 sudah beres, tinggal sedikit lagi. Ini sudah beres. Oke, hampir 95% ya. Berapa persen? 70. Masih jauh. Kan 5 menit lagi nih waktunya. Udah pada sarapan tadi? Udah tapi kapan lagi? Iya, makanya cepat beresin. Beres? Sudah? Sudah beres? Rekomendasi belum Lima menit terakhir ya. Harus sudah beres. analisisnya apa? Tokoh-tokohnya intinya. Ya udah. Itu minum TPS udah. Beres? Biar kita Priska sama kamu tadi.
grafiknya namanya sama sama saya sendiri. Grafiknya sangat bagus. Ini Kalau sudah, rapikan lagi ya di mejanya, rapikan lagi. Ini juga ada sampah, kalau ini udah dulu nanti tukang sampah. ininya betul. Seperti gade. Nah, sudah beres semua? Kalau sudah beres, rapikan lagi ya spidol dan peralatannya. Sampahnya dipinggirin dulu, dibuang dulu ke pinggir. Biar yang ada di atas itu kelihatan lagi ada ini hasil karya kalian dan tulis saja. Gitu. Oke. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah beres. Kelompok 5 beres? 2 beres? Yang sudah beres kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 sudah 5? Sedikit lagi. Kelompok 1. Coba, ayo. Coba yang sebagian beresin sampahnya. Makasih apa nih Oreo? Sudah. Oke, sudah beres? Udah ya checklist. Ini checklist. Kelompok 2, kalau yang sudah beres, perhatikan lagi ceritanya, coba saling diskusi ceritanya. Jadi tentang apa film yang kalian nanti bahas ya. Nanti kalian akan bertukar informasi. Jadi pastikan yang anggota kelompoknya tahu cerita dari film tersebut ya. Masih ada yang belum tahu ya, kasih tahu. Ayo. Gimana? Lagi kalau sudah, semuanya sudah selesai di ceritanya. Nanti diskusikan lagi ya. Ini ya, nanti kalian bertukar informasi sama kelompok kalian di sini. Kelompok ini udah beres? Oke, kalau sudah, pastikan tiap anggota kelompok ini memahami ya jalan ceritanya tentang ini. Kalau kalian nanti kalian coba aja kalian ya. Kalau sudah selesai, diskusikan lagi ya bersama rekan-rekannya cerita tentang film tadi itu mulai apa. Nanti kalian akan menceritakan ke kelompok lain bertukar informasi.
Kita ke pembelajaran selanjutnya. Pastikan setiap anggota kelompok sudah mengetahui ya cerita dari film yang kalian ulas. Sudah? Sudah bertukar informasi dengan teman sekelompoknya? Teman-teman kalian sudah mengetahui cerita tentang ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang tugasnya adalah kalian akan bertukar informasi dengan teman di kelompok lain. Jadi kalian itu menjadi tim ahli dari kelompoknya. Misalkan ini kan ada 4 orang. 1 orang jadi tim ahli di kelompok di sini tetap. 3 orang lainnya menyebar. 1 orang ke kelompok 3, 1 orang ke kelompok 2, 1 orang ke kelompok berapa? 4, 1 orang ke kelompok 5. Nah nanti setelah semuanya bertukar kelompok, kalian diskusi. Berarti kan ada 5 tuh, ada 5 judul film. Kalian menerima informasi. Kira-kira film dari kelompok 1 itu filmnya apa, ceritanya apa. Setelah itu nanti kalian kembali ke kelompok kalian, diskusikan lagi. Nah, ya beserta anggota kelompok yang lain. Jadi kalian nanti tahu dari kelima kelompok ini membahas mengenai apa. Sudah mengerti? Kita coba. Oke, siapa yang jadi tim ahli di kelompok 1 yang jadi di sini? Wah, kamu. Berarti kelompok 2, kelompok 3 siapa? Oke, kelompok 2, kelompok 5 siapa yang tim ahli di kelompoknya? Oke, ada yang kelompok 4 siapa yang jadi tim ahli? Yang bilang di sini, yang bilang. Sekarang selain yang jadi tim ahli, putus kalian menjadi 2. Pindah kelompok ke kelompoknya. Misalkan kamu kelompok apa? Sini, kamu boleh. Tentukan, diskusikan bersama kelompoknya. Yang 1 ke kelompok 3, 1 kelompok 2, 1 kelompok 4 ya. Coba, sekarang tukar tempat, bertukar informasi. Kirim nilainya masing-masing, kirim tim ahlinya. Coba, kamu kelompok mana? Ya kan ini kan banyak selain kelompok ini. Berarti kelompok dia. Oke, yang ini yuk. Coba mulai. Pindah. Boleh? Pindah. Kayak aku. Oh iya. Oke, yang barisan ini. Pokoknya dari 1 kelompok itu jadi misah-misah ya. Dari 1 kelompok itu nanti ada dari kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3, dari kelompok 4, dari kelompok 5. Coba. Ada yang terletak ini. Hanya satu yang tinggal di sini kalian. Iya. Kaira mau adanya di sini. Aku yang pindah. Ini siapa yang udah Kaira. Jadi dalam 1
judulnya. bacanya nggak bisa. Katanya gitu aja. Beres, tidak beres. Sekarang waktunya habis. Oke. Kalau sudah habis, sekarang balik lagi ke kelompok masing-masing. Kita balik ke kelompok masing-masing. Balik ke kelompok masing-masing. Kalau sudah, sekarang ibu mau tanya kelompok berapa ini? Tadi kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kalau kelompok 5, iya. Kalau kelompok 5 tadi judul film yang diulas itu apa? Mariposa. Betul atau salah? Betul. Oke. Ceritanya tentang apa? Betul atau salah? Oke, berarti info yang didapatkan kalian benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kita cek kelompok 1. Kelompok 1, apa judul film yang diulas oleh kelompok 3? Iya. Ya. Soman. Oke, ceritanya mengenai apa? Tentang nanti satu keluarga. Terus? Terus ya konyol melakukan sesuatu gitu. Ya gitu. Apakah betul? Betul. Tepuk tangan. Oke, berarti tadi ada yang 5 ahlinya ya, berarti evaluasinya berarti dia 3 kurang menyimak ya ceritanya. Sekarang coba ke kelompok 3. Kelompok 3, apa film yang diulas oleh kelompok 2? Ayo, judulnya apa? Yang kelompok 2 judul filmnya apa? Apa kira-kira apa? Oke, apakah betul katanya judulnya Miracle? Kurang tepat apa tepat? Kurang tepat. Yang tepatnya apa? Kurang tepat katanya. Yang benar itu Miracle in Cell Number 7. Ceritanya tentang apa? Betul nggak sedih katanya ceritanya? Betul. Tapi ceritanya siapa? Nama tokohnya? Betul. Betul nggak itu? Betul. Tapi tadi ada yang salah. Nilainya 90 aja ya. Yang tadi ini 200 karena sudah bisa menjawab. Yang ini 90 karena tadi ada yang salah. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok 4. Coba kamu ceritakan film yang diulas oleh kelompok 1. Oke, judulnya Minion, betul salah? Betul. Ceritanya tentang apa? Siapa yang ceritain? Kemana? Oke, katanya bercerita tentang Minion yang merantau mencari bos barunya. Betul. Tepuk tangan, nilainya 100 untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Coba ceritakan yang kalian dapat informasi dari kelompok 3. Oh, ada ya? Oke, kelompok 4 saja kalau begitu. Kelompok 4 membahas tentang apa? Big Mouse. Big Mouse itu tokohnya siapa saja? Ada yang tahu? Oke, kalau ceritanya mengenai apa? Tentang pembunuhan, betul salah? Judulnya Big Mouse, betul salah? Oke, informasinya berarti betul. 100 untuk kelompok ini. Semua sudah menemukan informasi?
Ibu cek ya. Dan coba dari kelompok 1 dulu. Presentasikan mengenai film yang kalian ulas. 2 orangnya satu ya, 3 orang berarti semuanya aja semua depan. Yang itu pegang, yang satu ya jelasin ya. Giliran. Kamu jelasin sama aku. Oke. Dari awal ke akhir. Oke, siap. Perhatikan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari menulis teks ulasan yang terdiri dari 6 struktur tentang pokoknya ini sih ya, dari identifikasi dengan sini ya, ibu ya. Identifikasinya dulu. Jadi video itu dirilis tahun 2015 tanggal 10 Juli. Studionya yaitu Universal Pictures sama Illumination Entertainment. Genre dari film Minion ini bergenre komedi sama petualangan. Negara asalnya di Amerika Serikat. Waktu durasinya yaitu 91 menit. Karakter-karakter di dalam film Minions ini, karakter utamanya Minionsnya Pengisi suaranya adalah Bill Covin, Scarlett Overkill yang diisi oleh Sandra Bullock dan Brooke Overkill sama John Hamm. Lanjut ke orientasi. Di orientasi kita menjelaskan tentang film Minions yang menceritakan tentang 3 Minions bernama Sword, Kevin sama Bob yang sedang mencari tuan untuk koloni Minionnya. Terus sinopsis dikisahkan para Minion memiliki satu tujuan, yakni mengikuti majikan yang paling kuat dan jahat di dunia. Namun akibat kecerobohan para Minion, mereka kerap kali membuat majikan ikut tertimpa sial. Akibatnya selama bertahun-tahun para Minions belum menemukan majikan baru, hingga akhirnya mereka khawatir. Salah satu Minion bernama Kevin memberikan usul untuk mencari majikan baru. Petualangan dimulai saat Kevin bersama 2 rekannya, Stuart dan Bob, mulai mencari majikan baru. Analisis ya, pemerhati. Pemerhatinya adalah Kevin, Stuart, Bob, seperti 3D. Langsung ke evaluasi. Evaluasinya lagunya sayang, asik, animasinya juga sangat lucu dan berkesan menghibur. Alurnya yang sangat mudah dipaham dan sifat karakter yang dimiliki setiap animasi sangat menarik dan menghibur. Ya ini. Selain lucu, animasi tersebut sangat populer di kalangan semua umur. ratingnya sama untuk kita 5. Rekomendasinya untuk semua adegan aku rasa sangat cocok untuk semua umur dan bergenre komedi yang sangat menghibur. Selain itu karakternya unik-unik. Ada Stuart yang mempunyai rambut, ada Kevin yang paling tinggi, dan ada juga Bob yang suka sekali makan dan suka tikus. Kekurangan di film ini menurut aku adalah bahasa yang sama semua, hanya berbicara gitu ya, kan hanya berbicara gitu gimana gitu. Tapi anehnya teh semua teh terhibur dengan adegan tersebut ya. Kita aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Apakah ada pertanyaan dari kalian?
jelas atau tidak? Jelas. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Sarah, coba dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tes ulasan yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Nah, yang satu identitas judul film Miracle in Cell No. 7, tanggal rilis 8 September 2022, durasi 145 menit, negara asal Indonesia, pemain Graciela Abigail sebagai Ika Kartika, pelajar kecil Nino Gebastian sebagai Dede Raja, Owen Ino sebagai Kartika dewasa. Orientasi presentasi. Film ini dirilis tanggal 8 September 2022. Film ini bercerita tentang seorang ayah difabel bernama Dodo yang dianggap paksa atas kejahatan yang telah dia lakukan. Sinopsis film ini bercerita tentang seorang ayah yang mempunyai kejahatan mental dan dituduh dan bercerita mengenai kehidupan Dodo dengan putri kesayangannya. Yang keempat, analisis tokoh di film ini yaitu Dodo yang sebagai ayahnya Ika. Latar di film ini ada rumah, sekolah, penjara. Dodo yang hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya Kartika, walaupun dia hanyalah pria dengan kecerdasan berbakat, bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak pada kenyataannya justru Kartika yang lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Tapi keduanya hidup bahagia. Kartika bangga pada ayahnya yang berjualan barang sehari-harinya. Yang kelima, evaluasi. Lagunya asik, filosofi, ceritanya nyambung dan bikin sedih sebuah kisah ayah yang dipenjara. Mungkin bukan hanya aku saja yang melakukannya, tapi kamu juga yang sedang menonton film ini. Nantinya seperti ini. Yang keenam, rekomendasi. Pegang ya, sama ya. Film ini saya Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada tanggapan bagaimana? Pertanyaan ada tidak? Tanggapannya bagaimana tadi pas waktu penjelasan, suaranya terdengar jelas atau tidak? Suaranya tadi kurang jelas. Ceritanya menarik tidak? Tadi menarik. Oke. Ada lagi tanggapannya? Bagaimana tadi? Suaranya sudah ya. Ini ceritanya menarik. Boleh dulu ke kelompok 2 lagi. Oke, yang kelompok 3 hanya coba ke depan dijelaskan aja judul judul teks ulasannya. Judulnya saja semuanya. Cuma segitu aja. Kelompok kami mengulas mengenai film itu. Sudah sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teks ulasan yang berjudul Nos. Film ini dirilis tanggal 29 Juli tahun 2022. Ceritanya mengenai apa? Itu tuh berkisah tentang Patrick Hamko yang merupakan mata yang kompeten, meskipun tidak kompeten dia setuju untuk mengambil menangani kasus pembunuhan misterius dan dirinya harus menghadapi serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke. Kelompok 5 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembahasan film Harry Potter. Ceritanya tentang apa? Intinya aja Harry Potter mengenai apa? Harry Potter kecil itu seperti kamu datang ke meja tapi kamu menghindar. Begitulah gambar cocok indah bagi wanita penjaga ingin mendapatkan hati Iqbal seorang cowok cakep, pintar dan dikenal bersikap baik. Sahabat adalah Amanda berusaha menjaga dia Asma karena Amanda tidak ingin saja harus sama-sama seperti hati. Tetapi Asma berusaha tidak menyerah ingin mendapatkan hati Iqbal. Dan tetapi sesudah kalian cumi ternyata Iqbal mencintai Asma. Dan mereka pun menikah. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 tepuk tangan. Sudah ya? Sudah presentasi semua kan? Sudah. Jadi, dari pembelajaran hari ini, teks ulasan itu berarti teks yang menceritakan tentang apa sih? Tanggapan mengenai apa? Nah, kalau teks ulasan itu berarti teks yang berisi tentang penilaian film. Kalau yang diulas itu apakah hanya film? Boleh yang lain? Boleh. Apa saja yang bisa diulas? Buku. Musik. Boleh. Makanan bisa tidak? Gadget? Ya. Oke. Sekarang karena kita sudah beres ya, kita coba diskusi. Itu ada kartu nih. Kalian coba jawab pertanyaan. Satu orang siapa yang mau jadi contoh saja? Coba aku. Sebelum bagus. Coba kamu ambil satu kartu, pilih satu kartu. Nanti bacakan pertanyaannya dan jawab. Satu saja. Iya. Coba ke depan. Ya, ke teman-teman. Coba dibacakan pertanyaannya. Dari keseluruhan pembelajaran hari ini, apa penjelasan yang paling diingat tapi tidak paham maksudnya? Nah, ada tidak dari pembelajaran hari ini yang kamu itu ingat tadi teh? Ibu Dina teh menjelaskan ini tapi aku belum paham mengenai apa. Ada tidak? Enggak ada sih. Oh, oke. Semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Sekarang kamu pilih satu orang untuk menjawab. Rindi. Sini. Kita main aja. Pilih satu kartu. Oke. Bacakan pertanyaannya dan jawab. Dari keseluruhan pembelajaran hari ini, apa Oh, masih sama. Ganti ya pertanyaannya biar seru. Adil, kan? Yang lain. Bagian mana dari pembelajaran tadi yang pernah kamu alami, temukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dari pembelajaran tadi yang kamu pernah alami pas bagian apa? Kan kita udah banyak kan? Film atau apa? Hah? Nonton film apa? Bagian apa? Di kehidupan sehari-hari. Iya.
Kamu di kehidupan sehari-hari pernah nonton film tidak? Iya, berarti pas bagian itu. Terus ada lagi yang lain tidak? Nggak ada. Berarti pas nonton film. Oke. Siap. Terima kasih. Pilih satu temannya lagi. Sama. Ayo. Pilih satu. Bacakan pertanyaannya dan jawab. Apa yang seru dari pembelajaran hari ini? Oke, ada yang seru tidak di pembelajaran hari ini? Apa? Yang menjelaskan film. Oh, menjelaskan film. Ada lagi? Apakah itu saja? Oke, terima kasih Salma. Pilih satu orang lagi. Terakhir. Satu saja. Satu. Pilih satu kartu, baca pertanyaannya dan jawab. Coba dibaca. Ih, menang aku. Oke, boleh. Bagian mana dari pembelajaran? Tidak mengerti? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi tadi dari hasil yang barusan ya, refleksi barusan, katanya masih ada yang bingung bagian evaluasi. Evaluasi itu bercerita tentang apa sih? Isinya itu menjelaskan tentang apa? Ada yang masih ingat? Kekurangan dan Kelebihan. Iya. Kalau tadi struktur ulasan itu ada berapa? 1. Identitas. 2. Sinopsis, analisis, evaluasi, rekomendasi. Kalau kaidah bahasannya tadi konjungsi, ada konjungsi apa aja? Ada apa tadi? Konjungsi, kemudian posisi, kemudian yang ketiga lagi saran. Oke, sekarang karena pembelajarannya sudah beres, kalian isi penilaian diri dan penilaian teman. Coba dibagikan ke teman-temannya, diisi. Ini lembar refleksinya ya, lembar penilaian diri dan penilaian antar temannya. Diisi ya. Dan dulu, pokoknya diisi ya, diisi namanya ya. Oke. Mulai yang sudah coba diisi namanya ya, dan isi lembar pertanyaannya. Pensilnya coba pulpennya coba dikeluarkan. Ya sudah beres? Sudah. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, lembar penilaiannya dikumpulkan lagi. Dikumpulkan. Sama yang ini. Dikumpulkan lagi. Sama yang itu juga. Sudah? Ya. Untuk tadi apa muatannya? Jadi manfaat teks ulasan itu bermanfaat untuk apa? Kalian nanti bisa jadi apa kalau sudah membuat teks ulasan? Tadi ya, jadi vlogger atau jadi Instagramer, kalau kalian suka buku, itu manfaat teks ulasan. Jadi kalian bisa mengulas berbagai karya mulai dari film, buku atau cerpen ya dan sebagainya. Untuk tugas lanjutannya, hasil yang barusan, hasil proyeknya kalian publikasikan di medsos masing-masing ya. Foto saja boleh di IG, boleh di Facebook kan. Itu sebagai tugasnya. Ya, karena pembelajaran hari ini selesai. Pembelajaran apa? Untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan belajar mengenai teks prosedur ya. Jangan lupa teks prosedur. Disilakan dibereskan buku-bukunya, kita berdoa sebelum mulai.
kasih untuk hari ini. Selamat siang. Silakan pulang.